Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nur Afifah NIM 2013-220 akan mempresentasikan tentang bab 12 yaitu bab kepemimpinan. Yaitu adalah bab kepemimpinan adalah proses mempengaruhi pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Di sini kepemimpinan ada dua poin. Yang pertama adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai sasaran, yaitu adalah semakin banyak atau berhasil pencapaian sasaran-sasaran yang layak, maka semakin terlihat kepemimpinannya. Akan tetapi kita harus meninjau dari luar definisi awal ini untuk dapat melihat semangat dan intrik yang dirasakan oleh para pengikut serta setia dan murid kepemimpinan ketika mereka melihat seseorang pemimpin yang hebat beraksi. Selanjutnya adalah semakin besar jumlah pengikut, semakin besar pula pengaruh pemimpin tersebut. Contohnya seperti raja, semakin banyak pengikutnya maka semakin besar pengaruh raja pada orang yang dipimpin raja tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayuda Nurul Fauzia, NIM 2013-210-232. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi. Visi atau vision adalah suatu bayangan pikiran mengenai kemungkinan kondisi organisasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Seorang pemimpin dapat menciptakan sebuah visi yang menggambarkan aspirasi-aspirasi kinerja tinggi, sifat dari strategi bisnis atau korporat, atau bahkan jenis lingkungan kerja yang layak untuk dibangun. Visi-visi terbaik adalah visi yang ideal sekaligus unik. Jika visi tersebut unik, hal tersebut mengkomunikasikan dan menginspirasi rasa bangga karena berbeda dari organisasi-organisasi yang lain. Pilihan bahasa juga penting. Kata-kata di dalam visi hendaknya memiliki kombinasi antara realisme dan optimisme, orientasi pada tindakan, dan kesimpulan serta keyakinan bahwa visi tersebut dapat dicapai. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indira Mawati, NIM 2013-210-234. Saya akan melanjutkan tentang kekuasaan. Kekuasaan sendiri yaitu ada 5. Kekuasaan yaitu salah satu pendekatan paling awal dan paling bermanfaat, dan memahami kekuasaan disampaikan oleh Franz dan Riven yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki 5 kekuatan. Yang pertama ada wewenang atau otoritas. Pemimpin dengan kekuasaan yang sah yang memiliki hak atau wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain. Karyawan diwajibkan untuk mematuhi perintah yang sah. Yang kedua ada kekuasaan imbalan. Pemimpin yang memiliki kekuasaan imbalan mempengaruhi orang lain karena ia mengendalikan imbalan yang bernilai. Yang ketiga ada kekuasaan koersif, yaitu pemimpin dan kekuasaan koersif memiliki kendali atas hukuman dan orang-orang patuh untuk menghindari hukuman-hukuman tersebut. Yang keempat ada kekuasaan kekaguman, yaitu pemimpin dengan kekuasaan kekaguman memiliki sifat-sifat pribadi yang menarik orang lain dan orang-orang patuh karena rasa kagum, keinginan untuk disetujui, rasa suka pribadi, atau keinginan untuk menjadi seperti pemimpin tersebut. Yang terakhir ada kekuasaan keahlian, yaitu pemimpin yang memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu. Orang-orang patuh karena percaya kepadanya dan dapat belajar darinya atau dapat mengambil kecintaan dari keahlian tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zainul Irawan, NIM 2014-10398. Di sini saya akan menjelaskan tentang the leadership grade. Yang pertama adalah manajemen country club. Itu memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap lingkungan yang nyaman dan ramah, dan gaya kelegalan, tapi fokus pada tugas dapat memberikan hasil yang dipertanyakan. Yang kedua ada manajemen tim.
itu pencapaian kerja berasal dari orang-orang yang memiliki komitmen saling menguntungkan melalui adanya kepentingan bersama dalam tujuan organisasi, mengarah pada hubungan saling percaya dan saling menghormati. Yang ketiga ada manajemen jalan tengah. Itu memungkinkan kinerja organisasi yang lemah fokus pada kedua orang dan pekerjaan melakukan cukup untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak mendorong batas-batas yang dimungkinkan. Yang keempat ada manajemen yang memiskinkan. Itu melakukan usaha yang menempati untuk menyelesaikan pekerjaan cukup untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Pendekatan ini pada dasarnya malas yang menghindari pekerjaan sebanyak mungkin. Yang kelima ada wewenang kepatuhan. Itu efisiensi dalam operasi yang fokus pada tugas tetapi dengan sedikit perhatian bagi orang-orang tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naimuddin Adnan, NIM 2014-210-444. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model kepemimpinan FROM. Nah, model FROM itu sendiri adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Victor Fromm yang isinya satu set peraturan yang akan menentukan bentuk dan jumlah pembuatan partisipasi dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Di sini model FROM itu sendiri adalah sebuah model situasional yang berfokus pada dimensi kepemimpinan partisipatif. Nah, model FROM ini menekankan dimensi partisipatif dari kepemimpinan, bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Nah, ini adalah model yang menggunakan pendekatan situasional dasar dalam menilai situasi sebelum menentukan gaya kepemimpinan yang terbaik. Nah, artinya sebelum menentukan gaya kepemimpinan yang terbaik, mereka itu menggunakan metode ini, model ini sebelum dia menggunakan atau menentukan gaya kepemimpinan yang terbaik. Mereka terlebih dahulu menggunakan model FROM ini. Kenapa? Karena model FROM ini adalah menggunakan pendekatan situasional dasar dalam menilai situasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Muhammad Syarul Imam, NIM 2014-210-498. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kontingensi, Filler, dan keefektifan. Yang pertama adalah teori Filler. Teori ini sering disebut juga teori situasional, karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Filler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Filler mengatakan bahwa ada dua tipe variabel kepemimpinan, yaitu leader orientation dan situational favorability. Leader orientation diketahui dari skala LPVC. LPVC yang tinggi jika pemimpin tidak menyenangi rekan kerja, sedangkan LPVC yang rendah menunjukkan pemimpin yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja sama. Skor LPVC yang rendah menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada relationship, sedangkan LPVC yang tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada tugas. Situational favorability, yaitu model kepemimpinan ini mengemukakan tiga variabel utama yang menentukan suatu situasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi pemimpin. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota, baik dan buruk. Dikatakan baik apabila pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan bawahan dan hubungan dengan para bawahan bersahabat dan kooperatif. 2. Struktur tugas, terstruktur dan tidak terstruktur. Dikatakan terstruktur apabila terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, gambar rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baik tugas itu dilaksanakan. Yang ketiga adalah kekuasaan posisi.
kuat atau lemah. Dikatakan kuat apabila pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan dan hukuman. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Ainur Martasari, NIM 2015-2111. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori situasional Hersey dan Blanchard adalah suatu teori kepemimpinan siklus hidup yang memberikan postulasi bahwa seorang manajer sebaiknya mempertimbangkan kedewasaan psikologis dan pekerjaan karyawan sebelum memutuskan mana yang lebih penting, perilaku kinerja atau pemeliharaan. Menurut teori ini, ada dua tipe kedewasaan yang disorot, adalah yang pertama, kedewasaan pekerjaan, yaitu tingkat keahlian dan pengetahuan teknis karyawan secara relatif terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, kedewasaan psikologis, yaitu rasa percaya diri dan harga diri pekerja. Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa model ini didasarkan pada 3 variabel situasi, yaitu 1. Perilaku tugas, yaitu kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin. Kedua, perilaku hubungan, yaitu kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin. Ketiga, kematangan bawahan, yaitu tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Model kepemimpinan ini lebih menekankan pada tingkat kematangan bawahan yang terdiri dari 1. Kemampuan, yaitu seorang yang tinggi dalam kematangan kerja memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. 2. Kemauan, yaitu seorang yang melakukan pekerjaan tanpa pengarahan dari atasannya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Nurdiana, NIM 2015-210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori jalur sasaran. Teori jalur sasaran adalah teori yang memberi perhatian pada cara para pemimpin mempengaruhi persepsi bawahannya mengenai sasaran kerja mereka dan jalur yang mereka ikuti menuju pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Faktor-faktor situasional utama dalam teori jalur sasaran adalah pertama, karakteristik pribadi dari para pengikut dan 2, tekanan lingkungan dan tuntutan-tuntutan yang harus dihadapi oleh para pengikut dalam mencapai sasaran kerja. Faktor-faktor ini akan menentukan perilaku kepemimpinan yang paling tepat. 4 perilaku kepemimpinan yang relevan diantaranya. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Kedua, kepemimpinan suportif. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Dan yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian. Teori ini juga menyebutkan beberapa karakteristik dan lingkungan yang penting. Yang pertama, otoritarisme, yaitu tingkat sampai sejauh mana seseorang individu menghormati, mengagumi, dan mengakui wewenang. Yang kedua, lokasi kendali, yaitu tingkat sampai sejauh mana individu melihat lingkungan terhadap perilaku mereka. Dan yang terakhir, kemampuan. Kemampuan yaitu keyakinan seseorang akan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Fatimah, NIM 2015-2134. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja jalur dan sasaran. Kerangka kerja jalur dan sasaran ada 2, yaitu karakteristik pengikut dan faktor-faktor lingkungan. Karakteristik pengikut dan faktor-faktor lingkungan mempengaruhi tentang kecepatan dari perilaku pemimpin, yaitu 1. Direktif, 2. Sportif, 3. Partisipasif, dan 4. Pencapaian. Keempatnya mempengaruhi atau berpengaruh ke sasaran dan kinerja para pengikut. 1. Direktif. Direktif adalah bentuk perilaku yang berorientasi pada kinerja pekerjaan. Tepat untuk orang-orang yang otoriter. Di sini wewenang sangat dihormati. Umumnya, bawahan berkemampuan rendah dan tidak tepat digunakan bagi struktur pekerjaan yang sudah baik. 2. Suportif.
Sportif adalah perilaku yang berorientasi pada pemeliharaan kelompok dan umumnya menawarkan kepuasan tersendiri. 3. Partisipasif. Partisipatif adalah gaya keputusan tepat untuk lokasi dan kendali internal. Karena individu suka memberikan pengaruh dan dampak pada lokasi internal. 4. Pencapaian, yaitu perilaku-perilaku yang ditunjukkan untuk memberi motivasi pada karyawan, seperti menentukan sasaran yang menantang dan memberi imbalan atas kinerja yang baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aksel, NIM 2015-2140. Tentang pemimpin yang berkarismatik, maksudnya adalah seorang yang dominan dan juga percaya diri dan juga memiliki hal-hal moral yang ia percayai, yang juga membangkitkan para pengikutnya untuk merasa bersemangat dan juga memiliki rasa berpetualang. Dan maksud dari karisma itu sendiri adalah hal yang tidak lucu tapi dapat dirasakan karena sulit didefinisikan. Karisma dapat memberi semangat para pengikutnya, dapat membuat para pengikutnya merasa seperti ingin mempercayai, mengagumi, dan juga menyembah sampai luar biasa untuk pengikutnya jika karisma tersebut sangat besar pengaruhnya. Dan untuk pemimpin yang berkarismatik biasanya memiliki visi yang sangat mengikat bagi para pengikutnya, seperti contohnya Martin Luther King yang memperjuangkan ras kulit hitam, dan juga John Kennedy yang terkenal dengan karisnya, dengan sifatnya yang sangat berkarismatik. Dan tentang pemimpin yang berkarismatik dapat meningkatkan kinerja para pengikutnya, karena itu tadi karisma yang diberikan oleh pemimpinnya itu membuat para pengikutnya untuk berkinerja lebih lagi, meskipun dalam situasi yang tidak jelas atau bimbang untuk para pengikutnya. Tetapi jika ada pemimpin yang berkarismatik dan dapat mempengaruhi para pengikutnya dengan jelas, maka para pengikutnya itu pun tidak akan merasa bimbang dan tidak akan merasa tidak jelas atas situasi yang sedang dihadapi, karena ditopang oleh karisma yang diberikan oleh pemimpin karismatik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk materi presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Dewi, NIM 2015-2156. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif kontemporer atau kepemimpinan yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemimpin transformasional, yaitu seseorang pemimpin yang memotivasi orang untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka untuk kebaikan kelompok mereka, dapat membangkitkan semangat mereka merevitalisasi organisasi. Contohnya di Hewlett Packard, kemampuan untuk membangkitkan semangat adalah satu kriteria eksplisit dalam memilih manajer. Lalu, keterampilan kepemimpinan selanjutnya adalah pemimpin transaksional. Ialah para pemimpin yang mengelola melalui transaksi menggunakan kekuasaan yang sah, imbalan, dan untuk memberikan perintah dan menukarkan imbalan atas jasa yang diberikan. Berbeda dengan kepemimpinan transnasional, kepemimpinan transaksional tidak bersemangat. Kepemimpinan ini tidak memberikan semangat, mengubah, memberdayakan, atau memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk memusatkan perhatian pada kepentingan dari kelompok atau organisasi.
Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peluang-peluang bagi pemimpin yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemimpin pelayan. Ialah seseorang pemimpin yang melayani kebutuhan orang lain sekaligus juga memperkuat organisasi. Bagi individu yang ingin melayani ataupun memimpin orang lain, kepemimpinan pelayan adalah salah satu cara menghubungkan orang lain guna melayani kebutuhan mereka dalam meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka, sekaligus juga memperkuat organisasi. Sebagai pemimpin, tidak hanya memerintah saja, tetapi juga ikut membantu anggota organisasinya dalam mengerjakan tujuan, visi, dan misinya. Lalu yang kedua ialah pemimpin penjembatan. Ialah seseorang pemimpin yang menjembatani sistem-sistem nilai yang bertentangan atau budaya-budaya yang berbeda. Yang ketiga ialah pemimpin bersama. Ialah pemimpin yang dirotasi, yaitu orang-orang berotasi, memegang peran kepemimpinan berdasarkan siapa saja yang memiliki keahlian paling rendah pada satu waktu tertentu. Dan yang terakhir ialah kepemimpinan lateral, ialah gaya yang meningkatkan beberapa kolega pada tingkat hierarkis yang sama diundang untuk berkolaborasi dalam memfasilitasi pemecahan masalah bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.